Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini, kita akan mengupas sebuah legenda yang sering disalahpahami, yaitu legenda Bukit Siguntang. Banyak yang mengira ini cerita dari Jawa kuno, padahal aslinya, ini adalah kisah besar dari jantung peradaban Melayu di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi, mari kita luruskan dan selami keagungan sejarahnya. Bukit Siguntang bukanlah bukit biasa. Bagi kerajaan Sriwijaya yang berjaya dari abad ke-7 hingga ke-13, tempat ini adalah pusat spiritual yang sakral. Bayangkan, ribuan tahun lalu, para biksu dan bangsawan datang ke sini untuk bersemedi, belajar ajaran Buddha, dan mencari ketenangan batin. Tak heran, bukit ini diakini sebagai tempat peristirahatan terakhir atau makam bagi raja-raja dan tokoh-tokoh penting Sriwijaya. Bukti sejarahnya pun sangat kuat. Di sekitar bukit ini ditemukan banyak peninggalan berharga, seperti prasasti Bukit Siguntang dan arca-arca Buddha yang megah. Salah satunya adalah arca Buddha setinggi hampir 3 meter, yang menjadi saksi bisu betapa kuatnya pengaruh Buddha di masa itu. Artefak-artefak ini mengonfirmasi bahwa Bukit Siguntang adalah pusat peradaban yang sangat maju pada masanya. Legenda paling terkenalnya justru muncul setelah masa keemasan Sriwijaya. Menurut hikayat Melayu, bukit ini menjadi saksi lahirnya garis keturunan raja-raja Melayu. Alkisah, setelah Sriwijaya runtuh, muncul dua pemimpin lokal, Demang Lebar Daun yang menguasai wilayah pesisir, dan keturunan Sultan Alim di pedalaman. Suatu hari, muncullah sosok sakti bernama Sang Sapurba di puncak Bukit Siguntang bersama kedua saudaranya. Kedatangannya dianggap sebagai pertanda dari langit. Demang Lebar Daun, sebagai pemimpin yang bijaksana, melihat potensi besar pada Sang Sapurba untuk menyatukan rakyatnya dan mendirikan sebuah kedaulatan baru. Ia menawarkan putrinya yang cantik, Wan Sendari, untuk dinikahi oleh Sang Sapurba. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah perjanjian politik dan sosial yang agung. Dari pernikahan inilah lahir raja-raja yang kemudian menyebar dan mendirikan berbagai kerajaan di Semenanjung Malaya dan Nusantara. Tokoh legendaris seperti Parameswara, pendiri Kesultanan Malaka, juga diakini berasal dari garis keturunan ini. Jadi, mengapa sering dikaitkan dengan Jawa? Karena pada masa itu, kerajaan-kerajaan di Nusantara, baik di Sumatera, Jawa, maupun Semenanjung Malaya, saling terhubung. Ada pertukaran budaya, pernikahan antar bangsawan, dan kisah-kisah yang saling berjalin. Namun, inti dari legenda Bukit Siguntang tetaplah berpusat di Palembang, sebagai cikal bakal dan sumber spiritual peradaban Melayu. Bukit Siguntang adalah monumen hidup yang mengingatkan kita akan kebesaran Sriwijaya dan akar sejarah bangsa Melayu. Ini adalah cerita tentang spiritualitas, kekuasaan, dan asal-usul yang membentuk identitas kita hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga cerita ini menambah wawasan kita semua tentang kekayaan sejarah Nusantara. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.